pun yang baik. Ada apa di Sakifah Bani Sa'adah ini? Sakifah ini tadi saya sampaikan adalah tempat yang ada atapnya. Kalau kita gazebo, tempat ini punya siapa itu? Punya Bani Sa'ad atau makanya Sakifah Bani Sa'adah, tempat gazebo atau tempat yang tertutup miliknya Bani Sa'ad. Hai Abu Bakar, apakah engkau menyembah Muhammad? CNN ya di depan saya nih. Jurnalis CNN. Dan Allah adalah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka siapa yang kau sembah? Maka ketika disampaikan ayat itu, dia mengatakan, aku seolah-olah tidak pernah belajar tentang ayat itu. Aku lupa kenapa saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kali ini kita berada di lingkungan salah satu area yang sangat hebat, strategis, historisnya luar biasa. Ada latar belakang penting dalam sejarah Islam, yaitu di sini nih. Nah, ini areanya ini, Sakifah Bani Sa'idah. Para jemaah sedang dikumpulkan di sini. Jemaah haji Di belakang kita Tibitus. Ini salah satu pimpinan kita yang ada di sini memberikan sekelumit penjelasan, yaitu dulu ada Sakifah. Ustadz Apa itu Jai. Sakifah? Sakifah itu adalah gazebo kalau kita. Sakifah itu tempat tertutup. Jadi ada atapnya. Tempat orang-orang Ansor biasanya. Jadi kalau nongkrong nggak di sana. Nah, kalau nggak kelihatan di sini, nggak di like ya. Oke, semuanya semua. Jadi kalau seandainya jamaah itu kalau di Mekah itu nongkrongnya di Damrah, Tempat, ini kalau Ansor. Saya lanjutkan ya anak bunda. Nah pertanyaannya, apa yang istimewa kenapa kita harus datang ke sini? Ayah anda benar bahagia, banyak orang yang datang ke Madinah mereka hanya taunya adalah Masjid Nabawi, Masjid Quba. Setelah itu sudah tidak tahu apa-apa. Padahal di sekeliling Masjid Nabawi ini banyak sekali masjid-masjid dan itu adalah tempatnya tempat sejarah. Kalau seandainya kita makin paham tentang sejarah betapa dahsyatnya hasanah Islam ini dan dahsyatnya perjuangan Rasulullah beserta sahabat, dan peliknya bagaimana kemudian politik, lalu kemudian kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kemudian fitnah dan sebagainya itu ada, sehingga kita jadi paham betapa menjadi seorang muslim itu harus kita pahami itu adalah sebuah pride atau sebuah kebanggaan. Ayah anda pun yang baik, ada apa di Sakifah Bani Sa'adah ini? Sakifah ini tadi saya sampaikan adalah tempat yang ada atapnya. Kalau kita gazebo, tempat ini punya siapa itu? Punya Bani Sa'ad atau makanya Sakifah Bani Sa'adah, tempat gazebo atau tempat yang tertutup miliknya Bani Sa'ad. Ayah anda pun yang baik, disinilah awal mula pemilu pertama diadakan di dunia ini. Kenapa bisa kayak gitu? Suatu ketika di hari Senin, baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Saat itu Rasulullah SAW ketika wafat, maka para sahabat banyak yang tidak percaya. Termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab. Ketika mendengarkan kabar bahwa Rasulullah SAW wafat, maka ia tidak percaya, bahkan ia menghunus pedangnya, kemudian akan menyabetkan kepada siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad itu wafat. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan tebas lehernya. Muhammad itu tidak wafat. Dia hanya kemudian diangkat ke langit seperti Nabi Isa alaihissalam untuk nanti kemudian dikembalikan lagi bersama dengan kita. Maka kemudian semuanya tidak ada yang bisa menghalangi Umar bin Khattab. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa menghalangi Umar bin Khattab pada waktu itu adalah Hamzah. Tapi Hamzah sudah wafat ketika perang Uhud. Maka tidak ada yang berani, semuanya mundur. Hingga akhirnya kemudian yang bisa membuat hati tenang Umar bin Khattab adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau menyembah Muhammad? CNN ya di depan saya nih. Jurnalis CNN. Dan Allah adalah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka siapa yang kau sembah? Maka ketika disampaikan ayat itu, dia mengatakan, aku seolah-olah tidak pernah
pernah belajar tentang ayat itu. Aku lupa kenapa saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ayahanda bunda mungkin ketika di Wisma kita bisa merasakan bagaimana indahnya saat kita mendengar tausiah dari Habib, sesuatu yang ragu menjadi yakin, sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, sesuatu yang tadinya kabur menjadi jelas, terang benderang. Kenapa? Karena kita mencintai Habib, kemudian kita benar-benar merasakan indahnya mendapatkan tausiah dari Habib. Bayangin, kita saja mendengarkan tausiah Habib, begitu cintanya kepada Habib, bagaimana para sahabat mendengarkan langsung tausiah dari Rasulullah. Bagaimana kemudian berhidup dengan Rasulullah, melihat langsung bagaimana gerak-gerik tindak laku Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, maka sahabat pada waktu itu hilang kesadaran, bahkan semuanya